semua kebijakan apa yang dilakukan sampai ke rakyatnya Papua itu harus bisa diakses, secara transparan. Jadi kita bisa melihat apakah kerja-kerja pemerintah itu memang tepat nggak yang dilakukan selama ini, berkeadilan nggak. Saya bukan belum pernah ke Papua, tapi saya ngerasa ini Papua perlu perlu dituntaskan ya. Kita undang, kan ada Jimios di sana, ada Jimios, ada Pak Daniel Alexander, ya, orang-orang yang punya hati di Papua duduk bersama-sama. Jangan biarkan pembodohan terus ada di Papua oleh orang-orang dari pendatang-pendatang, membiarkan tidak. Jadi harus ada orang Papua, harus diadopsi oleh pendatang dan harus dijadikan pengusaha di setempat. Saya pada dasarnya melihat ini ya, saya melihat Papua ini butuh hati Bapak. Jadi bagaimana untuk pertama kali untuk dipulihkan, khususnya supaya ini kan banyak luka. Ya, luka-luka ini harus diselesaikan. Kalau udah lukanya nggak selesai, maka ini akan menjadi salju yang panas malah, ya, bola yang panas. Jadi saya harapkan gini, saya minta mungkin kita duduk bersama, biar kita mulai menata dulu, menata ulang lagi, rekonsiliasi, duduk bersama, kita bongkar lagi semuanya, kebijakan itu dengan transparan. Jadi jangan lagi ditutup-tutupi, ini gak zamannya lagi ditutup-tutupi. Semua kebijakan apa yang dilakukan sampai ke rakyatnya Papua itu harus bisa diakses, secara transparan. Jadi kita bisa melihat apakah kerja-kerja pemerintah itu memang tepat nggak yang dilakukan selama ini, berkeadilan nggak? Apakah sebenarnya sampai nggak sebenarnya kebijakan pemerintah ini untuk memajukan rakyat Papua? Nah, ini kita harus benar-benar, ini harus sinergikan. Jadi kita bikin forum biar semua ini tersambung dengan semua yang ada di seluruh Indonesia ini. Jadi kita vokalkan, kita suarakan. Pemerintah kan malu sendiri. Kenapa? Kita nggak bisa biarkan Papua akan direndahkan seperti ini. Kami walaupun saya bukan belum pernah ke Papua, tapi saya ngerasa ini Papua perlu dituntaskan ya. Kita undang, kan ada Jimios di sana, ada Jimios, ada Pak Daniel Alexander, ya, orang-orang yang punya hati di Papua duduk bersama-sama, ya, dengan pemerintah, memediasi, sehingga kita bisa melihat nanti apa ada aja solusinya. Kalau kayak gini-gini, saya pikir gini, berikan akses buat kami rakyat yang bukan dari Papua untuk bisa bersuara, untuk berikan kami akses untuk melihat kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah kepada Papua, sehingga kami bisa memvokalkan gitu. Jadi kenapa kita nggak bisa biarkan ini, karena juga koruptor juga merajalela kan di Papua. Bukan hanya dengan orang-orang eksodusnya, orang-orang Jawa juga mereka punya misi yang lain kan gitu. Jadi jangan biarkan pembodohan terus ada di Papua oleh orang-orang dari pendatang-pendatang, membiarkan tidak. Jadi harus ada orang Papua, harus diadopsi oleh pendatang dan harus dijadikan pengusaha di setempat, dibentuk, dibina di sana. Jadi ini harus dicoba. Kita pikir gini ya, kalau kita mau bilang merdeka, nggak ada yang bisa. Sebenarnya gini ya, kita juga di Indonesia ini belum merasakan merdeka yang sesungguhnya, ya kan? Tapi kita harus bisa menyampaikan aspirasi kita dengan merdeka. Jadi kita harus bisa memerintah, karena kita ini di daerah kita sendiri, berdaulat di daerah kita sendiri. Jangan orang Jawa semua yang itu, ya, kayak di Tapanuli juga harus orang Batak yang menduduki, yang memerintah, yang membangun. Orang Papua juga harus Papua yang membangun, dia diberikan kepercayaan untuk mengelola harta kekayaannya. Nah, tapi didampingi oleh pemerintah pusat. Nah, ini perlu lebih ditinjau ulang, supaya kita bisa melihat
kepuasan dari orang-orang Papua ini bisa terpenuhi. Gitu aja Pak Paul. Luar biasa. Ini Terima kasih. Anda telah menyimak materi video ini sampai selesai. Kami berharap Anda bisa memberi masukan kepada yang lainnya melalui kolom komentar dari sudut pandang Anda yang berbeda. Komentar Anda akan memberikan edukasi atau bahan pertimbangan bagi generasi dalam memahami narasi atau sumber berita yang belum tentu sesuai dengan fakta. Tapi sebaiknya bagi Anda yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu supaya komentar Anda tidak terbaca spam. Dan bagikan link video ini ke media sosial lainnya supaya teman Anda bisa berbagi pengalaman bersama kita. Terima kasih. Dan enjoy saja bersama Sodron Channel.